Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang saat ini kita akan membahas sesi 3 dan 4 dari materi MPPO, Manajemen Perubahan dan Perkembangan Organisasi. Sebagaimana telah kita maklumi, sebagaimana kita pahami pada minggu kemarin, kita telah membahas apa itu perubahan, apa itu manajemen perubahan. Sesungguhnya perubahan adalah suatu keniscayaan. Perubahan adalah tanda kehidupan. Satu hal yang paling abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. If you learn, you will change. And if you don't change, you will die. Dengan demikian maka bisa saya jelaskan, sebagaimana Anda juga mungkin sudah paham, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Perubahan bisa saya katakan sebagai sunatullah. Ini hukum Allah. Dan terjadi demikian saja. Sejak kita lahir sampai saat ini, itu perubahan yang luar biasa terjadi sejak jabang bayi menjadi batita, menjadi balita, remaja, kemudian dewasa, kawin, menjadi tua, dan kemudian berkembang sampai mati. Demikian juga secara non-fisiknya, batiniah kita juga terus berkembang sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Itulah suatu perubahan. Maka tidak bisa tidak, kita harus berpihak, kita harus setuju menjadi orang yang siap berubah setiap saat dan kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teori manajemen perubahan. Minimal ada 9 teori yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekian. Yang pertama adalah teori force. Kemudian sampai yang ke-9 adalah teori kerjasama William. Intinya, setiap perubahan itu akan terjadi karena adanya dorongan, selain juga adanya resisten. Sehingga kondisi yang tadinya stabil, dia akan bergerak moving atau changing karena adanya dorongan yang kuat dari sini, meskipun ada resistensi yang menahannya. Demikian terus sehingga kondisi reversing ini tidak berhenti. Ada dorongan dan ada resisten, penolakan, ini akan berkembang terus, moving lagi, reversing lagi, terus sampai kapanpun akan terjadi perubahan. Karena perubahan itu tidak akan berhenti. Kalau kita sendiri akan berhenti pada saat kita sudah tidak bisa bernafas, kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Saat itu perubahan akan berhenti untuk diri kita, tapi dunia ini terus berjalan, terus berlangsung. Kehidupan ini terus berlangsung. Ada atau tidak ada kita, kehidupan ini terus berlangsung. Itulah inti dari perubahan. Saya ingin Anda semua yang di sini, yang sudah belajar tentang manajemen perubahan, ini akan menjadi agen-agen perubahan di organisasinya masing-masing dan atau di wilayahnya masing-masing. Menjadi agen perubahan adalah menjadi pembaharu di organisasi itu dan atau di wilayahnya. Tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Anda bisa mulai belajar dari sekarang untuk menjadi agen perubahan. Nah, untuk itu, pada kesempatan hari ini saya juga akan menyampaikan unsur-unsur dalam proses perubahan di dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah unsur lingkungan. Unsur lingkungan itu terdiri dari unsur internal maupun eksternal. Unsur internal, hal-hal yang terjadi di dalam organisasi itu. Unsur eksternal yang terjadi di luar organisasi, dari luar organisasi. Kalau kita melakukan analisa SWOT, kita pasti tahu unsur internal itu apa, kelemahan dan kekuatan. Unsur eksternalnya apa, ancaman dan tantangan, ancaman dan peluang, gitu kan. Nah, ini unsur lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kemudian saudara bertanya, apa Pak contohnya unsur lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan? Yang pertama,
lingkungan internal, peningkatan kompetensi dan performansi pegawai ini akan diikuti dengan perubahan salary atau tunjangan kinerja atau gaji dari pegawai itu. Itu hukum alam. Kemudian pengaruh dari luar, meningkatnya UMR yang ditetapkan pemerintah, ini akan mendorong penyesuaian gaji dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu. Kalau tadinya belum mencapai UMR, tentu saja wajib memenuhi UMR setempat. Selanjutnya tentang yang kedua, kapabilitas organisasi. Hanya organisasi-organisasi yang mempunyai kapabilitas yang bisa melakukan perubahan dengan baik. Yang dimaksud memiliki kapabilitas itu apa? Memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan secara rutin. Dia tidak menjadi organisasi yang begitu-begitu saja, yang tidak ada perkembangan dan tidak ada perubahan, sehingga dia akan terseleksi secara alam. Dan justru karena dia tidak melakukan perubahan, antara lain inovasi, banyak contohnya perusahaan-perusahaan yang tutup. Sekarang zaman disrupsi, Anda sudah tahu semua, itu taksi tradisional seperti Bluebird akan terancam oleh adanya taksi online. Ojek yang di pangkalan terancam dengan adanya ojek online. Dan masih banyak lagi contohnya. Dan itu sangat membutuhkan kapabilitas dari suatu organisasi. Antara lain ditunjukkan dengan terus-menerus melakukan inovasi. Dan yang ketiga adalah aktor perubahan. Nah, aktor perubahan inilah yang sangat menentukan apakah suatu organisasi bisa melakukan perubahan atau tidak. Aktor perubahan ini juga yang bisa menunjukkan arah kemana perubahan kita akan terjadi. Apakah kita akan merubah menjadi suatu kemajuan atau justru menjadi kemunduran. Itulah yang menentukan aktor perubahan. Untuk saudara tahu bahwa aktor perubahan bukan hanya berasal dari pimpinan. Bisa di level manajemen menengah, middle management, atau justru dari unsur staff. Yang jelas dia harus mempunyai integritas dan kompetensi untuk melakukan perubahan tersebut. Dan dia memiliki inisiatif yang luar biasa sehingga bisa menggerakkan lingkungan sekitar untuk melakukan perubahan. Lingkungan di organisasi termasuk atasan atau pimpinannya. Inilah agen perubahan yang terus melakukan perubahan, senantiasa melakukan perubahan dari tahap demi tahap, dari waktu demi waktu, dan dimanapun dia ditempatkan, dia tetap akan menjadi agen perubahan. Selanjutnya yang keempat adalah strategi perubahan. Setelah kita tahu lingkungan yang mempengaruhi perubahan, kapabilitas organisasi, agen perubahan, maka strategi apa yang harus kita sepakati untuk melakukan perubahan itu? Strategi ini tentu saja perlu didiskusikan, dibahas, yang perlu kita ambil untuk melakukan perubahan. Misalnya banyaknya terjadi, contoh ini ya, terjadinya banyaknya demo-demo dari serikat buruh atau menjadi dari pegawai organisasi. Maka strategi yang kita tentukan adalah bagaimana kita bisa merangkul mereka, antara lain dengan memberikan insentif kesejahteraan. Macam-macam, bisa naik gaji, tambah tunjangan, dengan penghargaan, kemudian adanya insentif-insentif libur, cuti, dan sebagainya. Ini semua adalah strategi yang kita pilih untuk melakukan perubahan itu. Selanjutnya, proses perubahan itu harus kita ikuti. Mulai dari kondisi yang stabil, tenang-tenang saja, kemudian harus berubah. Tentu saja ada yang mendorong, ada yang resisten, kondisi sehingga berubah menjadi moving atau changing, kemudian berubah lagi menjadi reversing, stabil lagi, dan kemudian terus akan berkembang. Ini adalah suatu proses perubahan. Sejak mengenalkan perubahan itu, kenapa perlu perubahan, kemudian strateginya, manfaatnya, terus kita pelihara.
Tentu saja ada yang mendorong, ada yang menolak atau resisten, tapi menjadi tugas kita untuk bisa menjelaskan, dan ini semua menjadi proses perubahan sampai perubahan itu terjadi, dilaksanakan, dan membentuk refreshing yang baru, keseimbangan yang baru. Kemudian budaya perubahan. Nah, ini perlu. Budaya perubahan ini sangat diperlukan untuk bisa mendorong percepatan terjadinya perubahan itu. Budaya perubahan ini biasanya sudah menjadi nilai-nilai yang harus dipatuhi, diikuti, dipedomani oleh anggota masyarakat. Kalau budaya perubahan itu misalkan inovatif, maka yang tidak inovatif tentu akan terseleksi secara alam. Yang tidak inovatif, dia akan terikuti sebagian besar yang inovatif. Maka budaya perubahan inovatif akan mempermudah dari organisasi tersebut melakukan perubahan. Selanjutnya, tindakan perubahan. Tindakan perubahan ini action. Kita jangan cuma bicara-bicara ide segala macam tentang perubahan, tapi actionnya nggak ada. Maka kita harus persiapkan mulai dari mensosialisasi, meliterasi tentang rencana perubahan tersebut, kemudian menjelaskan kepada anggota organisasi, sampai actionnya. Ayo kita mulai. Kalau misalkan zaman dulu mesin ketik kita rubah menjadi komputer, ayo kita adakan komputernya, dan mesin ketik ini kita tarik, kita gantikan komputer. Tapi sebelum komputer ada, harus kita latih kan. Anggota organisasi yang selama ini cuma bisa mengetik, sekarang harus komputer. Ini adalah action, tindakan dari perubahan. Selanjutnya, yang terakhir, diperlukan kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang visioner adalah kepemimpinan yang transformatif, yang memandang jauh ke depan, yang bisa menggerakkan anggota organisasinya untuk mengikutinya dalam melakukan perubahan menuju kepada goal yang lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Kepemimpinan visioner sangat menentukan keberhasilan. Meskipun ada agen perubahan, tapi kalau kepemimpinannya tidak visioner, bisa jadi ditolak oleh pemimpin tersebut karena dia tidak transformatif. Sehingga adanya 10, 100, 1000 agen perubahan akan menjadi mubazir, tidak berguna, karena kepemimpinan mempunyai kewenangan untuk meng-cut dari rencana perubahan tersebut. Itu adalah unsur-unsur dalam proses perubahan. Demikian beberapa hal inti tentang materi manajemen, teori manajemen perubahan dan unsur-unsur perubahan dalam organisasi pada sisi 3 dan 4. Lebih dalam lagi, saudara bisa membaca, mempelajari melalui materi e-learning yang sudah saya berikan. Dan terakhir, saudara harus menyelesaikan, melaksanakan, mengerjakan tugas. Tugas itu adalah, silakan saudara identifikasi unsur-unsur perubahan apa yang telah terjadi di organisasi tempat saudara bekerja. Coba pelajari. Tentu saja dari beberapa aspek seperti yang saya katakan tadi, lingkungan, kapabilitas organisasi, aktor perubahan, strategi perubahan, proses perubahan, kemudian budaya perubahan, tindakan perubahan, dan kepemimpinan visioner. Saudara identifikasi yang terjadi di organisasi tempat Anda bekerja. Kalau misalkan, kepemimpinan saya tidak visioner, dia sangat kolot, sangat kuno, setiap perubahan inovasi ditolaknya, katakan aja padanya. Ini kan Anda belajar untuk mengidentifikasi satu dengan lainnya. Jangan berbohong. Kondisi demikian, tapi Anda mengatakan kepemimpinan Anda sangat visioner. Tugas itu silakan dikerjakan dan silakan kirim melalui email, melalui e-learning kepada saya, sebagaimana alamat dalam e-learning itu. Saya kira session diskusi pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan bertemu lagi pada session berikutnya. Demikian. Ada yang bertanya?
Kalau ada yang bertanya, nanti silahkan ditulis dan dikirim melalui email, melalui e-learning kepada saya, bisa melalui admin atau langsung ke saya. Kita akan jawab dalam diskusi ini secara tertulis. Dan zaman sekarang, memang sudah waktunya kita lebih mengenal, menggunakan, mengoptimalkan IT dalam berbagai hal. Dengan adanya gelombang besar, revolusi industri 4.0, kalau kita masih tetap gagap teknologi atau gaptek, maka kita akan terseleksi oleh alam. Bukan diseleksi oleh atasan kita, tapi terseleksi oleh alam. Sebagaimana dinosaurus zaman dahulu, kenapa sekarang tidak ada, sementara kecoa yang kecil tetap ada? Karena dinosaurus tidak mampu melakukan perubahan. Dengan tubuhnya yang besar, lingkungan alam yang sudah berkembang, tidak memungkinkan dinosaurus untuk berubah, untuk beradaptasi dengan alam yang baru. Sementara kecoa kecil dari zaman dahulu kala sampai sekarang gitu-gitu aja. Ini tetap bertahan. Akhirnya kesimpulannya apa? Bahwa keberhasilan seseorang atau keberhasilan organisasi bukan ditentukan oleh kekuatan atau kekuasaan, tapi ditentukan oleh daya adaptasi dari seseorang atau organisasi itu terhadap perkembangan zaman, perkembangan yang terjadi di lingkungan kita. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.